Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Amin. Haleluya, mari yang percaya semuanya bangkit berdiri. Kita bukakan setiap hati kita untuk menyembah di tempat ini. Mari bukakan setiap telinga kita untuk mendengar setiap suaranya dalam setiap penyembahan kita. Kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebab saat ini Tuhan, saat indah kami bersama-sama Tuhan, berhadapan dengan Engkau Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan mengalir tempat ini, melawat setiap hati kami Tuhan yang datang rindu kepadamu Tuhan Yesus. Hati yang haus jadi milik setiap kami, menyembah Engkau Tuhan. Segenap hati kami Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Berhadapan
sehingga kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan dalam setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kiranya Roh-Mu Bapa yang memimpin setiap kami Tuhan, dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini segala kebenaran-Mu yang kami perdengarkan kembali Tuhan, itu boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan, meneguhkan bagi setiap kami Tuhan, menambahkan pengertian yang baru bagi setiap kami Tuhan. So kami percaya Bapa Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Tiada satu pun yang Kau lalui Tuhan Yesus, dan pada hari ini semuanya mendapat Tuhan suatu berkat yang luar biasa Tuhan melalui kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami betul Tuhan Yesus benar-benar diubahkan oleh kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami percaya Engkau yang memberkati dari awal pertengahan sampai akhir seluruh ibadah kami Tuhan, dengan limpah kuasa, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan bersah hati kami mengatakan menghancurkan segala psikis kuasa kegelapan, tipu daya serta roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, pikiran bara, roh pemecah belah tidak bisa berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Yesus menerima Tuhan Yesus keraguan, kebimbangan, kesombongan, kami tolong usir Kau di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan bila hanya nama Tuhan yang semakin ditinggikan, yang semakin diagungkan, dimegahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang siap untuk menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yuk sambil salaman satu dengan yang lain. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kami datang dalam rumah-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Mari semuanya silakan duduk. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kami angkat suara kami. Kami nyatakan, Ku datang ke dalam
pada setiap kiri kanannya. Kamu siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi? Semuanya siap, amin. Haleluya. Mari kita angkat setiap suara kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. So Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Ajak semua segala perbuatannya dalam setiap kehidupan kita. Mari semuanya berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami angkat setiap tangan kami Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Kami angkat setiap suara kami bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, Roh Tuhan ada bagi setiap kita, amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari semuanya menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita, lihat, lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan, Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari kita semuanya bersuka untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari berikan senyuman yang terbaik bagi setiap kiri kanannya. Sampai katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari semuanya menari bagi Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Lambaikan tanganmu, serukan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Bersama dengan musik kita memuji Tuhan. Ya. Sama-sama kita nyatakan, kita serukan kepada Tuhan. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mari angkat tanganmu, nyatakan dengan imanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua serukan bersama-sama. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kami semua memuji-Mu Tuhan, kami semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar, Kau termulia Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Haleluya. Kami berikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Dan segala pujian, nyanyian, dan sorak hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami angkat setiap suara kami kepadamu Tuhan.
Kami sembah Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoralah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu.
kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh menyembah Dia. Kuasa bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kan sia-siakan Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu, Tuhan. Kami percaya harapan kami, jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Bapa yang baik sorga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Kau berkuasa, kau ajaib, luar biasa. Bahkan tiada sesuatu pun yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Dan sungguh Engkau Tuhan yang hidup, yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Bahkan kami masyurkan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Memberkati, menguatkan, meneguhkan. Bahkan memperlengkapi setiap pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Karena dengan kuasa firman Tuhan itu yang akan mengubahkan hidup mereka. Membuat mereka tidak pernah sama. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kepada akhirnya. Biar lautan Tuhan terjadi atas setiap pemuda-pemudi remaja, pribadi lepas pribadi. Bahkan tidak ada satu pun kau lalui Tuhan. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penggelapan tidak mengerti firman Tuhan, pikiran mengembara. Kami tolak dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Penguasa-penguasa gelap darah kami usirkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu ada Roh Kudus yang luar biasa bekerja Tuhan Yesus. Untuk menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari duduk pemuda-pemudi yang luar biasa. Haleluya. Katakan dulu kepada kiri dan kanannya atau depan belakang, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya. Haleluya. Ya, harus sukacita saudara, bergairah ya. Masih pemuda-pemudi? Ya, haleluya. Harus saling memberkati satu dengan lainnya ya. Menjaga kehidupannya supaya menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, supaya nama Tuhan dimuliakan ya. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan bagi setiap saudara. Nah, siapa lagi yang dipakai Tuhan? Kalau bukan, nah saudara yang sudah diselamatkan ya. Jadi tidak hanya saudara untuk memperoleh hidup yang kekal, tapi Tuhan mau pakai setiap saudara. Nah ya, jadi mari bukakan hati ya, karena kan sudah di dalam Tuhan. Kenapa tidak harus sungguh-sungguh ya? Kenapa saudara harus menunda-nunda atau berdalih-dalih ya? Nah tentu tidak seperti itu ya. Jadi kalau sudah di dalam Tuhan, yuk mari menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Nah ya, supaya benar firman Tuhan ya. Tema kita hidup yang diubahkan oleh Tuhan, oleh kuasa firman Tuhan ya. Pemuda-pemudi tentu suka dengan firman Tuhan, harus saudara, nggak bisa enggak ya. Tapi tidak terpaksa, jangan terpaksa ya. Tapi memang saudara merindukan, menginginkan, ya mendambakan firman Tuhan tersebut supaya memang memberkati hidup saudara. Yuk kita buka yuk dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita membaca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kenapa Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan mendengarkan suaranya ya? Tentu, nah Tuhan saudara punya suatu rencana yang luar biasa ya bagi setiap anak-anaknya. Ya, makanya Tuhan mengingatkan dari Ulangan 28 ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi setiap saudara suka mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Harus suka saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah ya, karena kan pernah disampaikan firman Tuhan itu adalah makanan. Makanan kehidupan rohani saudara. Nah jadi kehidupan roh itu perlu dikasih makan. Ya, seperti tubuh jasmani kita ini. Nah perlu makan saudara, makanya kita makan ya. Ada yang makan 3 kali 1 hari, bahkan ada yang lebih 4 kali ya, atau 5 kali. Belum lagi ngemilnya, nah ya, belum lagi minumnya. Nah itu untuk apa saudara? Untuk kehidupan jasmani kita. Ya, bahkan harus diperhatikan makanannya itu bagaimana, tidak hanya asal kenyang saja. Haleluya. Tapi harus diperhatikan saudara ya, supaya menjadi berkat bagi tubuh jasmani. Ya, jadi setiap saudara itu memiliki kehidupan roh. Ya, kehidupan roh ini harus juga dipelihara. Seharusnya lebih saudara daripada memelihara tubuh jasmani. Ya, kalau tubuh jasmani kita ini kan kelihatan saudara kalau kita rawat. Ya, kelihatan saudara kalau kita hias. Nah, pasti beda. Nah, ya, kelihatan. Nah, begitu juga hendaknya kehidupan roh. Nah, harus kita pelihara, harus kita hias. Supaya kehidupan rohani kita juga indah di hadapan Tuhan. Amin. Indah saudara di hadapan sesama anak-anak Tuhan. Kalau indah kehidupan rohaninya berarti menjadi berkat. Ya, memberkati. Tidak saudara menjadi batu sandungan. Ya, tapi menjadi berkat supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Nah, kalau kita di dalam gereja, dalam Tuhan, hidup kita enggak menjadi berkat. Nah, hidup kita saudara tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, bagaimana lagi? Ya, siapa lagi yang Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya? Siapa lagi saudara yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain? Kan gak mungkin orang di luar Tuhan, pasti yang sudah di dalam Tuhan. Amin. Nah ya, jadi makanya ayo dengarkan baik-baik ya. Sabtu yang lalu saudara, sudah sangat banyak sekali ya berkat daripada mendengarkan. Ya. Dikatakan saudara, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya, harus cepat mendengar. Maksudnya apa? Selesai dulu. Ya, yang disampaikan atau yang didengar itu harus selesai dulu supaya menjawabnya itu tepat. Ya, ada anak Tuhan belum selesai saudara, dia sudah jawab. Salah jawabannya. Akhirnya apa saudara? Dia mengalami kerugian. Ya. Baru saudara Sabtu yang lalu disampaikan firman Tuhan. Dia sudah enggak mau mendengar. Ya, langsung dijawabnya. Salah. Haleluya. Misalnya seperti ya, ini 8 kali 2 langsung misalnya menjawab. Padahal saya kan belum berhenti. Langsung ada yang menjawab 16. Padahal saya mau sampai, masih, ini lagi, meneruskannya lagi. 8 kali 2 dibagi 2. Kan harus jawabannya berapa? Berapa saudara? 8 bukan 16. Kok 8 kali 2 saya berhenti, saudara jawab 16 itu tepat. Tapi kalau saya belum berhenti, langsung saudara jawab salah. Karena masih ada lagi 8 kali 2 dibagi 2. Jawabannya kan 8 bukan 16. Jadi salah. Dan begitu juga anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak sepenuhnya, tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan, tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan, tidak membukakan hati, tidak ya saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan di dalam hidup saudara. Ya, hidup yang tidak berkenan, hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Hidup dengan semau saudara karena enggak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Makanya di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kenapa saudara ada berkat-berkat yang luar biasa
Ya, tadi kita sudah baca sampai ayat 2. Nah, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita semuanya mau berkat Tuhan. Ya kan? Haleluya. Nah ya, kita semuanya mau berkat Tuhan. Saudara pasti mau diberkati. Studi saudara diberkati, kuliah saudara, pekerjaan masa depan saudara diberkati Tuhan. Tapi ayo ada bagian. Ada bagian yang harus saudara kerjakan. Amin. Ada bagian yang harus dikerjakan. Ada bagian yang harus saudara lakukan. Gak bisa tidak saudara mau berkat. Tapi kita gak ngerti jalan Tuhan. Gak mau tahu cari jalan Tuhan. Ya, gak mau saudara berusaha. Gak mau berusaha untuk memahaminya, untuk mengerti. Gak bisa saudara mau cari jalan pintas. Menurut pemikiran kita, menurut pengertian kita. Tidak saudara. Ya, Tuhan hanya bisa berjalan menurut firman-Nya. Haleluya. Menurut kebenarannya. Di luar daripada firman, di luar daripada kebenaran, Tuhan tidak akan bisa bekerja saudara. Karena Tuhan tidak bisa kompromi. Ya, manusia saudara bisa kompromi. Apalagi kalau dia sudah terdesak. Ya, sudah kepepet saudara. Harus cepat. Nah, saudara ya, dia bisa tidak berpikir panjang, cari jalan pintas. Mau mencuri pun jadi, mau misalnya menjambret pun jadi. Nah, dilakukannya atau memukul supaya mendapatkan. Nah, itu manusia saudara, dia bisa kompromi. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Dikiranya mau menyelesaikan masalah, ternyata menambah masalah. Ya. Jadi hidup anak-anak Tuhan itu saudara dituntun oleh firman Tuhan. Yang sering disampaikan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Menerangi jalan kita. Menerangi jalan saudara yang masih muda. Yang masih pemuda, yang masih pemudi. Haleluya. Yang masih remaja. Saudara itu harus berpegang teguh saudara, harus berpaut dengan firman Tuhan. Amin. Nah supaya kehidupan saudara selanjutnya itu memang di jalan-jalan Tuhan ya. Karena masih panjang perjalanan saudara. Haleluya. Oke ya. Jadi yuk mari dengarkan suara Tuhan Allahmu. Dengarkan saudara ya. Dengarkan. Nah supaya saudara lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara bertanya atau ingin, Tuhan aku ingin mendengarkan suaramu. Nah bagaimana saudara bisa mendengarkan suara Tuhan? Kalau firman Tuhan disampaikan saja saudara abaikan. Saudara menganggap remeh. Lalu bagaimana saudara bisa mendengarkan, bisa peka, bisa mengetahui oh itu suara Tuhan. Tuhan berkata di dalam hati saya harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah itu tidak akan bisa saudara. Nah kalau mendengarkan firman Tuhan saudara mengabaikan. Ya, nggak sungguh-sungguh, nggak baik-baik. Lalu saudara berkata, oh aku mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, ya aku harus berangkat, aku harus pergi. Nah itu saudara tidak benar. Karena apa? Mendengarkan firman Tuhan aja nggak mau baik-baik, nggak mau sungguh-sungguh. Nah bagaimana? Nah dia bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Nah itu dia akan bisa ya. Makanya kan selalu saudara. Ya di dalam kebenaran, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Ya, untuk perkara kecil ini kita katakanlah perkara kecil ya, walaupun ini besar. Saudara suka, saudara baik-baik membukakan hati, membukakan telinga, mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara setia dalam hal ini tentu Tuhan akan bisa berbicara kepada saudara secara langsung dan saudara mengetahuinya. Haleluya. Nah, saudara bisa mengerti, saudara bisa mendengarkannya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi mari, pemuda-pemudi ya. Jadi harus suka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu ya. Jadi tidak hanya dalam ibadah, tidak hanya di ibadah pemuda-pemudi atau ibadah minggu atau saudara di kelompok-kelompok sel, tapi tiap-tiap hari. Ayo saudara ya, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik saudara ya, suara Tuhan. Yaitu dengan melalui apa? Saudara baca firman Tuhan lah. Kan udah dikirimkan saudara di share ya, schedule pembacaan bulan. Nah ini ya, bulan Maret
Mungkin saudara berkata, oh aku nggak punya lembaran schedule pembacaan firman Tuhan. Nah di grup Pavili sudah dikirim, saudara bisa lihat. Ya kan semua punya Alkitab kan, haleluya. Nah semua punya Alkitab saudara ya. Karena ada itu di HP saudara, ada aplikasinya. Nah sekarang tinggal kemauanmu saja, mau nggak saudara beri waktu, mau nggak saudara memberikan hati saudara ya untuk duduk saudara ya, duduk di kaki Tuhan, membukakan nanti saudara membaca firman Tuhan. Nah ya, sehingga saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya percaya itu sangat memberkati saudara ya. Memberkati, menguatkan, meneguh saudara. Pasti ada perbedaan nanti. Kalau saudara suka baca firman Tuhan, satu saat saudara nggak bacanya, nah itu pasti ada yang kurang dalam hidupmu. Tapi kalau engkau nggak terbiasa, tidak terbiasa ini ya, tidak terbiasa membaca firman Tuhan ya. Nah ya sama saja mau baca mau enggak saudara, ya itu nanti sama saja dalam hidupmu. Nah tidak akan ada perubahan atau perbedaan. Ya, tapi saudara kalau memang saudara suka ya membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui baca firman Tuhan, satu saat nanti saudara nggak baca, nah itu pasti ada yang kurang daripada hidupmu. Nah ya, jadi seperti itu saudara. Jadi karena sudah ada ikatan ya, udah ada. Nah ini saudara ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan firman Tuhan tersebut. Satu hal itu juga saudara, nah firman Tuhan itu adalah makanan rohani ya. Bapak-bapak rohani berkata firman Tuhan itu makanan rohani. Haleluya. Nah seperti jasmani perlu makan, kan terasa kan, kalau saudara nggak makan terasa kan, pasti lapar. Ya, kalau saudara puasa ya puji Tuhan, tapi kalau saudara nggak puasa, ya saudara nggak makan pasti lapar. Nah kalau saudara teruskan, ya pasti akan mengalami apa? Nah kelemahan, ya kemudian apa saudara bisa jadi sakit. Ya, mengakibatkan hal enggak baik. Nah kehidupan rohani kita juga kalau tidak saudara diberi makan tentu tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya, makanya enggak ada perubahan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan karena tidak mendengarkan suara Tuhan atau tidak mendengarkan dengan melalui membaca firman Tuhan. Jadi marilah pemuda-pemudi yang sudah hidup di dalam Tuhan ya, saudara sukalah mendengarkan suara Tuhan, suka saudara membaca firman Tuhan. Yaitu bukan hanya membaca sekedar pengetahuan. Kalau memang saudara punya kerinduan dan punya hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan itu nanti akan ini ya. Nah itu akan hidup. Ya saudara tidak hanya membacanya begitu saja berarti, tapi saudara ada pengertian yang Tuhan berikan di situ. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ya, ada pengertian di situ. Nah sekarang ini di perjanjian lama yaitu ulangan berapa? Hari ini ulangan berapa? Joshua. Oh ya maaf, Joshua ya. Nah perjalanan. Nah bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya bagaimana mereka meruntuhkan tembok Yeriko. Ternyata mereka itu bekerja keras. Nah ini tadi mendengarkan suara Tuhan. Tembok Yeriko itu kan tertutup saudara, gak bisa dimasuki. Tapi Tuhan katakan itu akan menjadi milikmu. Aku sudah menyerahkan kepadamu. Rajanya beserta dengan semua penduduknya. Tapi saudara gak bisa dimasuki. Tapi mereka mendengarkan suara Tuhan karena ada petunjuk. Haleluya. Dalam 7 hari dikatakan dikelilingi. Ya, hari pertama dikelilingi 1 kali, hanya cuma keliling saudara, keliling tanpa bersuara. Nah itu saudara yang kasih nama Yesus ya, kenapa mereka mendengarkan? Pemikiran lu bagaimana cuma dikelilingi? Harusnya kan dirobohkan lah tembok Yeriko tersebut. Nah supaya bisa ya dikalahkan raja dan semua penduduknya, bisa dijarah. Nah tapi ini tadi saudara kita ulangan tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hari kedua begitu juga dikatakan, mereka pagi-pagi bangun, ayo kelilingi tembok Yeriko. Mereka kelilingi, diam saudara, mereka cuma ngelilingi. Hari ketiga begitu juga, hari keempat begitu juga, hari kelima begitu juga, hari keenam begitu juga, hari ketujuh saudara.
Dikelilingi selama berapa kali? 7 kali. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, setelah itu nanti setelah 7 kali nanti ada tanda saudara, kemudian mereka pun bersorak. Ya, bersorak bersama-sama. Haleluya, mungkin begitu. Runtuhlah saudara, rubuhlah tembok Yeriko itu. Kemudian mereka pun bisa memasuki, mengalahkan raja dan semua penduduknya, menjarah. Nah, semua saudara, harta daripada penduduk Yeriko tersebut. Nah, ini tadi karena mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya, bangsa Israel itu kerja keras itu. Hari ke-7 suruh kelilingi 7 kali, coba saudara. Ya, mengelilingi 1 kali aja, ya 1 kali saja itu sudah capek. Tapi 7 kali benar-benar saudara. Mereka itu bekerja keras, saya membacanya, luar biasa ya, memang betul. Kalau mau berhasil itu memang ini dengarkan suara Tuhan dan juga harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Makanya itu tidak hanya ucapan, tidak hanya slogan, bayar harga, menyakal diri, memikul salib. Itu tidak hanya slogan, memang itu sudah ketetapan yang Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, supaya berhasil saudara. Nah, jadi kan kita mengerti ada berkatnya di situ. Kalaupun kita sudah tahu ceritanya, tapi pada saat kita membaca Tuhan menyingkapkan lagi. Bangsa Israel ini patuh ya, mereka bekerja keras ya. Bangun pagi-pagi. Mereka itu harus mengelilingi tembok Yeriko. Kita apa saudara? Apa yang kita dengar dari Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Coba. Apa yang saudara dengar suara Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Ya, pertama sekali saudara suka membaca firman Tuhan. Amin. Mendengarkan suara Tuhan, ya. Supaya melalui firman Tuhan itu saudara mengerti, saudara tahu, saudara belajar sehingga diperlengkapi. Amin. Haleluya. Sehingga satu saat nanti saudara, ya, setelah saudara dilatih makanya saudara akan peka mendengarkan suara Tuhan. Nah, ya, sehingga saudara mematuhinya. Amin. Haleluya. Kalau enggak nanti saudara akan berjalan dengan maunya sendiri, dengan pemikiran sendiri, dengan pemahamannya sendiri, ya. Nah, kalau begitu saja saudara berarti dia berjalan hanya di situ-situ saja ya. Cuma mutar saja, ya. Karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, hanya mengikuti kemauannya, mengikuti pemikirannya, mengikuti pemahamannya. Ya di situ-situ saja dia. Enggak ada perubahan. Padahal Tuhan bukan menginginkan seperti itu. Ya, Tuhan mau saudara kita maju, kita bertumbuh, kita bertambah-tambah dalam Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, ada kekuatan kesanggupan daripada Tuhan mengalir bagi saudara ya. Kalau memang benar-benar saudara merindukan Tuhan dan mau mengikut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Oke, dengan setia dikatakan ya. Jadi yang kedua, setelah kita mendengarkan suara Tuhan Allah, kita harus melakukannya dengan setia. Tidak bisa sesekali, nggak bisa suka hati kita. Lagi kita suka kita mau, lagi nggak suka nggak mau. Ada halangan sedikit, nggak mau. Ya, bukannya berusaha, harus berusaha. Haleluya. Nah, supaya bisa setia ya. Jadi melakukan dengan setia segala perintahnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena dalam mengikut Tuhan ini ada saja nanti halangannya ya. Belum lagi dari diri sendiri, mungkin malas. Ya, atau lagi ini tadi saudara ya, lagi banyak yang dikerjakan, lagi ada pergumulan, lagi ada persoalan. Nah, itu kan bisa merupakan jadi satu masalah, satu penghalang dalam hidup saudara. Itu masih dari diri, belum lagi misalnya dari orang lain, dari tetangga, dari teman saudara, diejek lah, difitnah lah. Ya, ngapain kamu ibadah ke gereja terus, emangnya kamu pendeta ya, mau jadi hamba Tuhan? Kamu kesini kan untuk sekolah, untuk kuliah. Nah, misalnya kalau ada saudara ya, dari teman atau dari orang lain. Nah, itu kan sudah menjadi penghalang. Tapi saudara, Tuhan mau kita harus melakukannya dengan setia. Amin. Harus kita bisa atasi, jangan mau saudara. Ya, jangan mau dihentikan dengan hal tersebut. Haleluya. Nah, yang ada kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Tadi kan hujan. Ya kan? Nah, saudara, jangan langsung ini berarti enggak ibadah. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Yang satu hal saudara lakukan bagian saudara. Amin.
Dalam nama Yesus jangan kau berhenti. Ada kuasa padaku dalam nama Yesus. Tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Nah ya, jadi pergunakan, pakai. Amin. Haleluya. Nah kalau itu menjadi penghalang bagi saudara, usirlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kalau misalnya angin kencang saudara, ya, angin sangat kencang sekali, diangkat saudara, diangkatnya kemudian dijatuhkannya ya. Nah, pohon-pohon itu saudara digoyang-goyang sepertinya ya membuat kita supaya takut lah. Tapi saya katakan, angin, kenal enggak? Tahu kan dalam nama Tuhan Yesus kan? Nah, tahu kan? Yuk, dalam nama Yesus kau berhenti. Yuk, patuh dalam nama Yesus. Saya katakan seperti itu saudara. Haleluya. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Berhenti saudara. Tunduk, patuh dalam nama Yesus. Ya, jadi itu enggak sekedar kata-kata saja. Atau akhir doa dalam nama Yesus. Roh jahat, setan penipu, aku usirkan kau dalam nama Yesus. Kalau doa persembahan roh kikir, ya, roh pelit, kebimbangan, keraguan, enggak sekedar itu saja. Nama Yesus itu nama berkuasa. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan. Tuhan sudah berikan kepada saudara Markus 16 ayat 17. Saya katakan begitu kepada angin. Angin tahu kan nama Yesus kan? Nama berkuasa. Nah sekarang yuk berhenti di dalam nama Yesus. Saya katakan seperti itu saudara. Nah karena ada kuasa yang Tuhan berikan. Masa enggak kita pergunakan? Masa kan enggak saudara pergunakan? Harus dipergunakan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara ya, itulah begitu luar biasanya lah Tuhan memberkati ya. Tuhan memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalaupun ada penghalang-penghalang, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar supaya penghalang itu bisa disingkirkan di dalam nama Yesus. Amin. Sehingga kita akan terus bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, melakukan dengan setia, ya. Melakukan dengan setia. Nah, segala perintahnya. Jadi Tuhan mau saudara, kita tidak hanya melakukan sesekali, tapi Tuhan mau kita melakukan segala perintahnya dengan setia. Katakan, Tuhan mau supaya saya melakukan perintahnya dengan setia. Nah saudara ya, jadilah bagi setiap saudara ya, jadi enggak sesuka hati kita. Kalau sesuka hati kita saudara, nanti Tuhan itu bukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sesuka hati kita berarti yang menjadi Tuhan dalam hidup kita itu diri kita sendiri. Ya, bukan Tuhan, bukan Tuhan Yesus. Nah tapi kalau kita mau melakukannya dengan setia, berarti Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Setia itu saudara, itu adalah karakter dari Tuhan Yesus. Amin. Bahkan itu sudah menjadi kehidupan yang sudah tertanam di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ya. Kan setia kan kepada Bapa kan. Haleluya. Nyawanya pun diberikan. Kita apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Coba, kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah diampuni, kita diangkatnya menjadi anaknya, kita diberikan hidup yang kekal, sorga yang kekal. Nanti saudara kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah itu semuanya karena karya Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu apa yang kita sudah berikan? Apa yang sudah kita korbankan? Ya, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, apa yang sudah kita berikan saudara? Ya, karena Yesus sudah memberikan contoh, teladan bagi kita. Amin. Nah, Yesus sudah memulainya, ya, sudah melakukannya duluan, sudah mengerjakannya supaya, nah anak-anaknya, pengikut-pengikut Tuhan itu mengikutilah. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa mengikutinya. Amin. Yesus yang bahkan sudah menjadi, nah kesetiaan itu saudara, itu bahkan sudah menjadi kehidupan ya, yang sudah tertanam di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Begitu juga hendaknya bagi setiap anak-anak Tuhan ya, supaya kesetiaan itu menjadi karakter, ya, menjadi karakter bagi anak-anak Tuhan. Ya, menjadi karakter. Nah, makanya saudara dia tidak akan malas. Kalau dia setia pasti dia tidak akan malas.
Haleluya. Nah karena sudah ini kesetiaan itu sudah menjadi karakter dalam hidupnya. Amin. Ya. Karena kalau kita melakukannya dengan setia, nah hidup kita pasti semakin berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi bukan hanya sekedar saudara supaya kita berhasil, supaya kita beruntung. Oh Tuhan aku setia ya, supaya aku berhasil, supaya aku beruntung, supaya aku diberkati. Tidak hanya seperti itu saja. Haleluya. Nah ya, hal-hal seperti itu saudara berhasil, beruntung itu sudah Tuhan. Ya, Tuhan sudah siapkan ya bagi setiap anak-anaknya. Tapi ayolah lebih daripada itu harus kita mengerjakannya. Amin. Ya. Untuk setia saudara tentu ada harga yang harus saudara bayar ya. Harus ada harga yang kita bayar. Menyangkal diri, merendahkan hati, panjang sabar saudara. Bahkan hidup dengan iman. Ya kalau mau setia. Ya memang harus menyangkal diri, harus hidup dengan iman. Ya harus hidup dengan iman. Ya berpegang kepada firman Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya ini dikejarnya ini. Haleluya. Ya, ya, dikejarnya saudara, dikerjakannya. Amin. Nah ya, jadi harus ada harga yang harus saudara bayar. Nah, kalaupun saudara rugi untuk setia ini, itu kan Tuhan menghargakan. Berarti saudara sudah benar-benar ya karakter Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak hanya sekedar buah Roh Kudus. Tapi memang itu sudah menjadi tabiat, sudah menjadi karakter saudara. Makanya kalaupun rugi, untuk setia ini saudara mau membayarnya. Bukan hanya saudara supaya ini ya untungnya saja, supaya berhasil, supaya berkemenangan. Tidak saudara, berarti itu enggak ada harga yang kita bayar. Nah kalau itu saja yang kita kejar, itulah yang akan membuat kita tidak setia nanti. Bisa membuat kita tawar hati, untuk apa ikut Tuhan ya? Enggak ada ku dapat apa-apa kok. Hidupku begini-begini saja. Loh, membuat engkau enggak dapat apa-apa, membuat engkau ya tidak mengalami perubahan. Siapa? Itu sebetulnya saudara karena diri anak Tuhan itu sendiri. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi ingat saudara, untuk setia itu ada harga yang harus saudara bayar. Ya kan? Kenapa saudara sampai di sini? Karena ada harga yang saudara bayar. Sebetulnya kan lebih enak ya. Kalau menurut daging kan lebih enak di kos-kosan kan. Haleluya. Apalagi kos-kosannya ada wifi. Wow saudara, menggiurkan, bisa melihat ya. Apalagi ini hari Sabtu kan, libur besok juga hari Minggu. Ya, bisa pilihan. Kalau kesiangan bangun nanti bisa sore ibadahnya. Saudara. Nah ya, itu tawaran daging, tapi saudara kan mau bayar harga. Saudara mau datang kepada Tuhan, makanya kalau itu saudara lakukan, ayolah sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh bertepuk tangan saudara. Masa enggak mau bertepuk tangan untuk Tuhan? Masa kan enggak mau mengangkat tangan untuk Tuhan? Masa kan enggak mau mengeluarkan suaranya? Ya untuk Tuhan harus mau. Haleluya. Nah ya, jadi saudara pasti menyangkal diri, ya kan? Makanya saudara sampai ke sini karena saudara menyangkal diri. Kan lebih enak ya. Mungkin jalan-jalan dengan teman, ya lihat-lihat apa ya yang belum kulihat ya. Nah, ya kan? Tapi saudara mau menyangkal diri, ya saudara mau merendahkan hati, mau mengutamakan Tuhan, saudara panjang sabar dan hidup dengan iman karena percaya pada firman Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah dikatakan Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Lebih baik lagi kalau saudara mencatatnya ya. Jadi kalau ada nanti perlombaan saudara menang. Enggak kalah terus ya, tapi menang. Karena kan yang dilombakan itu saudara kan ini firman Tuhan yang sudah sering-sering didengar. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya
yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 25 saudara. Apa-apa kita lompatin ya. Ayat 25, 1-2 ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah ya. Nah jadi Tuhan memberikan perintahnya kepada bangsa Israel. Ya di tanah Kanaan, tanah perjanjian, supaya apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar dimiliki, diperoleh, dinikmati oleh bangsa Israel. Haleluya. Nah ini berbicara saudara, ulangan ya. Berbicara tentang bangsa Israel yang sudah sampai di tanah Kanaan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan ya Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu ya. Jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan saudara. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia ini. Ya. Jadi Tuhan suka saudara kepada anak-anak Tuhan yang setia melakukan perintahnya. Tuhan sangat suka. Amin. Ya, berulang-ulang Tuhan sampaikan supaya baik keadaanmu, lihatlah. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah ya, supaya bangsa Israel itu bisa menikmati. Jangan sampai di tanah Kanaan ya, yang penuh saudara, yang berlimpah-limpah susu dan madunya mereka nggak menikmati. Kenapa? Nggak melakukan perintah Tuhan dengan setia. Mereka sudah ada di dalam, tapi karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan dengan setia, mereka nggak bisa menikmati. Begitu juga dengan anak Tuhan, pemuda-pemuda Tuhan sudah di dalam Tuhan. Ya, kenapa tidak menikmati berkat-berkat Tuhan? Nah ini tadi karena nggak setia melakukan perintah Tuhan. Padahal sudah di dalam Tuhan. Kalau sudah di dalam Tuhan kan sudah terjamin apa yang nggak bisa Tuhan lakukan. Haleluya. Apa yang nggak bisa Tuhan perbuat, semua bisa Tuhan perbuat. Tapi sekarang bagaimana? Setia nggak saudara melakukan perintah Tuhan? Atau masih sesuka hati saudara? Ya, ayat 25 dikatakan lagi, diingatkan lagi, dan kita akan menjadi benar. Lihatlah, kita akan menjadi benar di dalam Tuhan kalau kita melakukan dengan setia. Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah kita menjadi benar, benar saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Luar biasa kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan. Karena kita melakukan perintahnya dengan setia. Amin. Haleluya. Nah kalau kita benar saudara, ini tadi. Makanya janji-janji Tuhan itu menjadi milik kita. Kalau saudara benar menyelesaikan soal. Ya di sekolah, di perkuliahan saudara. Makanya saudara mendapatkan nilai yang baik. Haleluya. Ya, untuk kedepannya makanya nanti saudara akan mendapatkan yang kuliah, ya SKS-nya saudara lebih banyak lagi. Yang sekolah makanya saudara naik tingkat. Haleluya. Nah ya, kenapa saudara? Benar. Jadi berkat, ya berkat itu jadi pada saudara. Kenaikan tingkat itu jadi pada saudara. Karena saudara benar. Jadi janji-janji Tuhan itu jadi pada kita karena kita benar saudara. Kenapa kita benar? Karena kita melakukan perintah Tuhan dengan apa? Setia. Haleluya. Katakan saya benar di hadapan Tuhan karena saya melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dia. Ya, dengan setia saudara. Ya, makanya yuk kerjakan, dilakukan dengan setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi luar biasa. Yuk Amsal 20 ayat 6.
1, 2 ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, betul. Setiap kita ini saudara bisa dikatakan baik hati. Ya, karena kita pasti pernah berbuat baik. Pernah menolong sesama atau orang lain. Ya, jadi banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak saudara mudah untuk ditemukan. Ya. Tetapi ternyata saudara yang lebih tinggi nilainya itu apa? Setia. Haleluya. Tapi orang yang setia siapa menemukannya? Ya, yang setia ini. Nah, ini saudara yang Tuhan cari. Setia. Amin. Setia kepada Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Nah, ini yang sedang Tuhan cari, yang setia. Ya. Haleluya. Nah, kalau berbuat baik saudara, nah itu semua orang, setiap orang bisa melakukannya. Kalau dia lebih, dia bisa mengerjakannya, membagi-bagi. Ya, kalau ada kemauan saudara, ada waktu, nah dia bisa menolong. Tapi yang setia, gimana? Ya, nah ini tadi saudara, kalaupun rugi, dia mau melakukan. Kenapa? Karena apa saudara? Karena setia. Haleluya. Ya. Jadi benarlah firman Tuhan Amsal 26 ini ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya ya. Jadi biarlah pada saat Tuhan mencari saudara yang setia ya, yang setia biarlah Tuhan menemukannya setiap kita. Haleluya. Tuhan menemukannya ya di dalam kehidupan kita. Nah, setiap kita, setiap saudara pribadi lepas pribadi. Haleluya. Oleh sebab itu marilah kerjakan ya. Mari kerjakan pemuda-pemudi untuk setia. Karena itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan inginkan. Nah ya, bagi setiap anak-anak Tuhan. Yuk Mazmur 18 ayat 25. Satu dua ya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ya. Jadi Tuhan itu adil. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, iyalah. Karena yang Tuhan cari kan yang Tuhan sedang cari adalah orang yang setia. Haleluya. Nah, pasti Tuhan mengutamakan yang itu tadi. Bukan yang baik-baik saja. Haleluya. Kalau dia setia, saudara pasti dia baik. Kalau dia baik, berarti belum tentu dia setia. Makanya Amsal 26 tadi. Ya, kalau dia setia pasti dia sudah baik, saudara ya. Makanya Tuhan berkata terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Iyalah, karena itu yang Tuhan cari, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, misalnya, nah saudara mencari teman lah ya. Oh teman, nah saudara pun buatlah kriterianya ya, harus A, B, C, D. Nah saudara temukan misalnya kepada si A. Nah pasti saudara kan akan lebih dekat, lebih tertarik kepada dia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Begitu juga saudara tentu Tuhan ya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Pasti saudara. Ya, karena itu yang Tuhan cari. Pasti Tuhan mengutamakan yang setia. Amin. Kalaupun ada lain berkata ya, sekalipun saudara, nah kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Ya, ya Tuhan tetap setia, dia tetap Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mazmur 145 ayat 18. Satu dua ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya. Nah ini jadi satu apa saudara ya. Kriteria bagi Tuhan ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Baik dalam suka maupun duka. Bukan hanya pada saat saudara kepepet dia datang berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Setelah ditolong Tuhan,
dia nggak berseru lagi. Ya, bukan seperti itu saudara. Ya, yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, kalau kita mau dekat pada Tuhan, ayo berseru di dalam kesetiaan. Makanya bangun doa pagi saudara tiap-tiap hari. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya. Kalau tiap-tiap hari berarti saudara lakukan dengan setia. Tapi kalau lagi ada pergumulan baru datang, baru ingat pada Tuhan. Ya, lagi tidak ada pergumulan saudara, lupa Tuhan. Ya, nggak ingat sedikit pun saudara. Nah ya, bukan seperti itu. Haleluya. Nah Tuhan tidak akan dekat saudara kepada kita. Ya, tapi Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lihatlah ya. Jadi lagi-lagi setia, lagi-lagi setia saudara, setia. Haleluya. Nah ya, mari kita bangun ya, supaya karakter setia ini benar-benar menjadi milik kita. Ya. Haleluya. Jadi tidak hanya pada saat kita suka atau pada saat keadaan kita ini ya memerlukan pertolongan baru kita berseru, tapi kalau tidak saudara kita nggak melakukannya. Bahkan kita bisa melupakannya. Nah, bukan seperti itu. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Saya percaya kita suka saudara supaya Tuhan dekat dengan kita. Ya. Tuhan itu dekat dengan kita. Kalau Tuhan dekat dengan kita saudara, nah berarti penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ya. Kalau Tuhan dekat dengan kita pasti Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan kita. Haleluya. Tuhan tahu saudara apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu saudara apa seruan kita, apa doa-doa kita. Tuhan pasti tahu kalau Tuhan itu dekat kepada kita. Amin. Haleluya. Nah kalau Tuhan tahu saudara, tentu Tuhan akan memberikannya. Amin. Tidak mungkin Tuhan berdiam kalau Tuhan tahu, masa saudara. Nah Tuhan dekat dengan kita. Ya, Dia tahu saudara, kita lagi ada pergumulan, kita lagi ada keperluan, kita lagi kesulitan. Masa kan Tuhan cuma lihat-lihat aja, nonton-nonton melihat kita? Pasti tidak saudara, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Amin. Nah Tuhan pasti akan berikan jalan keluarnya. Jadi marilah pemuda-pemudi berserulah di dalam kesetiaan ya. Tidak hanya sesuka hati saudara. Nah tidak hanya kapan ada waktunya, kapan ada perlunya, baru berseru, baru berdoa. Tidak, marilah datang kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Amin. Haleluya. Nah itu membuktikan juga bahwa saudara itu memerlukan Tuhan. Ya, saudara perlu Tuhan. Nah itu membuktikan bahwa saudara perlu Tuhan. Jadi gak cukup hanya berkata Tuhan aku perlu Engkau, aku perlu pertolonganmu Tuhan. Nah tidak hanya sekedar kata-kata saudara, tapi dalam tindakan kita gak melakukannya. Nah tapi biarlah kita melakukannya saudara. Haleluya. Jadi mari pemuda-pemudi mengerjakan doa paginya dengan setia. Ya, dengan setia saudara ya. Saudara memang harus bayar harga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada harga yang harus saudara bayar. Kalau saudara mau setia melakukan, kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar. Saudara harus bangun lebih cepat, apalagi kalau saudara berangkat ya, misalnya pagi-pagi, tentu saudara akan bangun lebih awal lagi supaya saudara bisa berseru di dalam kesetiaan. Tapi kalau saudara tidak mau setia, nah ini tadi saudara hanya mau, misalnya kalau tidur saudara cukup, kalau saudara lagi baik, kalau saudara lagi mau, ya saudara bersujud kok datang pada Tuhan. Tapi kalau misalnya lagi malas, mungkin lagi capek saudara ya, atau lagi ini ya lagi nggak enak badan. Nah nggak ini saudara nggak berseru kepada Tuhan. Nah berarti itu bukan setia. Jadi kalau melakukan dengan setia berarti ada harga yang harus dibayar. Amin. Oke lah, puji nama Tuhan, biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi. Yuk kita lihat saudara, buah Roh Kudus. Ya, dituliskan dalam kitab Galatia. Pasal 5 ayat 22 sampai 23 ya. Salah satu buah daripada Roh Kudus itu adalah kesetiaan. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi gak ada hukum yang menentang hal tersebut. Ya, gak ada menentang, berarti yang ada apa? Mendukung.
Nah, supaya anak-anak Tuhan memiliki buah Roh Kudus, yaitu salah satunya apa saudara? Kesetiaan. Haleluya. Itu buah Roh Kudus nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Haleluya. Buah Roh Kudus yang ketujuh yaitu apa? Kesetiaan. Jadilah ya, saudara terimalah, jadilah dalam hidup saudara ya. Benihnya itu sudah ada loh ya. Benihnya itu sudah ada dalam hidup saudara karena saudara sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Benihnya sudah ada. Yuk mari tumbuhkan. Tumbuhkan. Bagaimana menumbuhkannya? Kerjakan. Kerjakan. Lakukan saudara. Haleluya. Bahkan kesetiaan itu menjadi labelnya dalam hidup saudara, menjadi karakternya dalam hidup saudara. Ya, kalau sudah menjadi karakter itu nggak akan bisa saudara digoyahkan. Itu tidak akan bisa hilang dari hidup saudara. Ya, pasti saudara kerjakan. Kalaupun bayar harga, kalaupun keadaannya seperti nggak mendukung, tapi saudara tetap melakukannya, tetap mengerjakannya. Ya, supaya kesetiaan itu benar-benar menjadi milik saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi mari anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi berbuahlah dalam buah Roh Kudus, yaitu salah satunya apa saudara? Kesetiaan. Ya, kesetiaan. Nah, ada harga yang saudara bayar, yuk mari tetap kerjakan, lakukan. Oke, puji nama Tuhan. Yuk, 1 Korintus 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, jadi setia, Tuhan Yesus setia. Lihatlah harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Ya, sampai di kayu salib. Ya, itu jadi tidak hanya sekedar cerita saudara. Tapi itu benar-benar terjadi. Itu sudah dikerjakan, diperbuat oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan itu setia ya. Jadi Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yuk mari kita juga setia kepada Tuhan. Amin. Ya, setia saudara sampai kepada kesudahannya. Apapun yang saudara hadapi nanti di depan, jangan mau saudara digeser dari kesetiaan. Ya, biar tetap setia terus untuk hidup dalam Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Ya, tahun depan saudara atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 atau 10 tahun ke depannya saudara, kalaupun dunia ini semakin jahat, yalah saudara harus memiliki kesetiaan itu ya dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak akan hilang dari hadapan Tuhan. Ya, saudara tidak akan hilang dari mengikut Tuhan, tapi tetap ada di dalam Tuhan. Oke, ayat terakhir yuk, 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, supaya nanti selesai ibadah ini kita masuk dalam kelompok, karena kita tahu saudara Sabtu depan akan ada baptisan air dan juga ibadah pemuda-pemudi remaja ya di Kaliurang, Rumah 2 Emalta. 2 Timotius 2 ayat 22, 1-2 ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Apa dikatakan saudara? Kejar. Dikejar. Ya, berarti itu hal yang sangat penting kalau sudah dikatakan kejar. Itu sangat penting sekali. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, tapi apa? Kejar. Kejar saudara. Ya. Supaya saudara mendapatkannya. Amin. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kejar saudara supaya saudara mendapatkannya dan itu benar-benar menjadi milik saudara. Makanya ada usaha. Amin. Katakan, ada usaha dari saya supaya saya bisa setia. Saya harus mengejarnya sampai saya mendapatkannya dan itu menjadi milik saya selama-lamanya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Jadi pemuda-pemudi ayo kejar. Ada halangan jangan menyerah. Ya, minta petunjuk daripada Tuhan. Ya, supaya saudara setia. Amin. Nah ya, kalau ada gangguan saudara, yuk bersekutu dengan Tuhan. Tenang saudara, tanya Tuhan bagaimana ini Tuhan. Nah, supaya saudara tetap di dalam kesetiaan. Karena itu ada saja nanti yang mengganggu saudara. Ada saja membuat saudara enggak setia. Ya. Nanti sampai nanti saudara, nah ya,
secara pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan ini tadi. Ya, bisa. Nanti tinggal kesetiaan ini. Kan ini juga kan perlu Tuhan. Ya, kegiatan ini juga kan perlu Tuhan. Tapi ayo saudara tanya Tuhan. Ya, supaya kesetiaan itu tetap menjadi milik saudara. Amin. Dan saudara tetap ada dalam kesetiaan dan saudara mengerjakannya terus menerus. Ya, jangan langsung saudara, loh aku ada ini, harus mengerjakan ini dulu lah. Kan ini perlu juga. Tenang dulu saudara. Ya, tanya Tuhan dulu bagaimana. Kalau saudara berani menerobosnya, Tuhan bukakan jalan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Supaya banyak hal, perkara-perkara besar yang Tuhan akan percayakan kepada saudara. Ya, jadi gak takut kalau saudara mengutamakan Tuhan. Ya. Karena saudara mau setia pada Tuhan, mau setia beribadah, mau setia melayani, jangan takut, Tuhan bukakan jalan. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan pasti ada di pihak untuk mendukung saudara. Nah ya, jadi mari pemuda-pemudi yuk kejar saudara, jangan abaikan begitu saja ya. Jadi jangan ada halangan langsung saudara, nah ini tadi tidak setia. Ya, langsung udah memutuskan untuk tidak setia. Harusnya diatasi. Haleluya. Supaya saudara benar-benar menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya. Jadi marilah lakukan dengan setia, bahkan kerjakan. Ya, kejar saudara ya. Kesetiaan itu kejar. Jangan abaikan begitu saja ya. Supaya Ulangan 28 ini, nah itu menjadi milik saudara ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya ya, kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lihat, ada berkat Tuhan yang luar biasa, tapi harus ada harga yang besar juga yang harus saudara bayar. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi marilah, yuk saudara harus berjuang, jangan mau nyerah. Ada Tuhan nah yang setia ya di dalam hidup saudara. Ada Tuhan yang setia menyertai saudara. Ya, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan, memberikan jalan keluar. Bagaimana supaya saudara tetap setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, supaya saudara tetap setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Tidak hanya saudara mengabaikan begitu saja. Kalaupun ada halangan, nah ya, yang saudara hadapin, ya saudara tidak menyerah begitu saja. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati setiap pemuda pun remaja. Biarlah benar-benar kesetiaan ini menjadi milik saudara ya. Karena firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah saudara bisa memahami, bisa mengerti, bisa menerimanya. Dan saudara bisa melakukannya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Dan tentu kami akan menemukannya. Haleluya. Mari kita membawa segenap hidup kita. Merindukan Tuhan. Mari bukakan hatimu. Nyatakan dengan segenap hatimu. Angkatlah tanganmu. Itu adalah tindakan yang harus engkau perbuat. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu
berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari nyatakan sirap hatimu, sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atas. Terima kasih Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan
betapa kami merindukan-Mu. Setia kepadamu Bapa, setia untuk hidup di dalam Engkau, setia untuk mengikut Engkau, setia Tuhan dengan apa yang Kau sudah percayakan. Dan itu menjadi milik kami. Karena dengan melakukannya dengan setia, maka kami menjadi benar Tuhan di hadapan-Mu. Jika kami setia Tuhan, apa yang Kau janjikan itu menjadi milik kami. Biarlah kami melakukannya, kami mengejarnya Tuhan, bahkan mengerjakannya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus. Kalaupun kami harus membayar harga, membayar harganya, menyangkal diri, merendahkan hati kami, dan melakukannya dengan iman. Supaya kesetiaan itu tetap kami kerjakan. Supaya kesetiaan itu tetap menjadi milik kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah firman bekerja dalam hidup kami. Roh Tuhan bekerja. Bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan. Memimpin bahwa mereka pada seluruh kebenaran-Mu. Karena mereka mendengarkannya dengan baik-baik. Dan melakukannya dengan setia. Maka segala berkat yang Kau sudah siapkan, sediakan itu menjadi milik mereka dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Semuanya menjadi pemuda-pemudi yang setia kepadamu, setia mengikut Engkau, setia melayani, setia melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Mereka mengerti, mereka memahami, mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Roh jahat setan, penih kegelapan, tipu daya setan, tipu daya dunia ini, lepaskan mereka, menghalangi mereka untuk setia. Tinggalkan mereka di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kebodohan, kepicikan, lepaskan setiap mereka dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Mengabaikan, menganggap remeh dengan kesetiaan, dengan apa yang dipercayakan, tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya bersama-sama, kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati, mari silakan duduk. Belum ada jiwa baru ya, haleluya, supaya kita kerjakan. Yuk kita lanjut, kita mendengarkan pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita tetap bersuka cita. Kita akan mendengarkan pengumuman kita saudara. Pengumuman yang pertama buat besok hari ibadah Minggu Raya pagi kita dimulai jam 8 pagi dan juga ibadah Minggu Raya sore jam 5 sore di tempat ini di Rumah Makan SNI lantai 2 Jalan AM Sangaji nomor 23. Mari kita semua yang sudah hadir pada hari ini kita kembali setia datang beribadah esok hari. Kemudian TDRK, Training Dasar Rohani Kristen, di hari Senin tanggal 24 Maret dimulai jam 6 sore di Pastori. Mari setiap pemuda-pemudi remaja yang sudah mengikutinya untuk tetap setia hingga menyelesaikan TDRK-nya. Kemudian hari Selasa pembekalan baptisan air bersamaan dengan peserta TDRK, tempatnya di rumah keluarga Bapak Ibu Agung atau Miracle, dimulai jam 6 sore. Kemudian ada baptisan air
di hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 jam 10 pagi di kolam baptisan Rumah Doa Emalta di Kaliurang. Kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda-pemudi remaja kita di jam 3 sore di Rumah Doa Emalta Kaliurang. Mari setiap kita bekerja sama dari setiap wilayahnya untuk kita mengerjakan jiwa-jiwa dan juga kita semua bisa hadir di ibadah pemuda-pemudi remaja kita minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan, sampai di sini pengumuman kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari ke para pelayan persembahan untuk mengambil bagiannya di depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa buat berkat-Mu Tuhan yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan di ibadah pemuda-pemudi remaja pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima, untuk kami terus tetap setia Tuhan. Dalam nama Yesus biarlah firman-Mu itu Tuhan jadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami hendak memberikan Tuhan persembahan kami, kiranya Kau memberkati Tuhan setiap kami Bapa dalam usaha kami Tuhan, studi kami, perkuliahan kami Tuhan, pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang memberkati, baik keluarga kami semuanya diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Yesus kami bersehati, menolak segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh sungut-sungut menggerutu, roh kikir pelit, roh kemiskinan tidak dapat menjamah kami, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, Allah sanggup melakukan segala perkara dari setiap kehidupan kita karena kita tetap setia kepada Dia. Amin, haleluya. Mari kita puji nama Tuhan kita. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang tetap setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan dengan yakin, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Mari semuanya bangkit berdiri, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak katakan dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Tidak berubah bagi Oh, siapa. kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk kuasanya yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, memberkati ibadah pemuda remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyanyian musik selebrasi yang sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan Engkau dan berkenan. Terima kasih Bapa yang baik, dan pulihkan kami terus lagi Tuhan Yesus, supaya kami lebih bergairah lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah disampaikan dan setiap umat Tuhan, pemuda-pemudi sudah menerimanya dengan penuh sukacita, dan mereka mengerjakannya, melakukannya, sehingga kesetiaan itu benar-benar menjadi
menjadi milik mereka. Dalam nama Yesus, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, mereka bisa mengatasi setiap alangan kendala-kendala. Mereka tidak menyerah begitu saja dalam nama Tuhan Yesus. Karena pengertian benar sudah menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk semua umat Tuhan yang sudah ambil bagian di pelayanan di ibadah pemuda remaja ini. Berkatilah mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan lakukan tentu tidak ada yang sia-sia. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, dan kami sangat percaya tentulah Sabtu depan semakin luar biasa, semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi remaja yang datang beribadah Tuhan. Dan setiap kami terbeban, setiap kami ambil bagian di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah raya Tuhan Yesus, baik itu ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore. Dengan penuh sukacita kami persiapkan segenap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kami semuanya saling menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Kalaupun Tuhan Yesus nanti kami masuk dalam kelompok wilayah untuk Tuhan mempersiapkan pemuda-pemudi Tuhan Yesus dari setiap wilayah yang akan mengikuti ibadah pemuda remaja Sabtu depan. Semuanya ambil bagian di dalam nama Yesus, semua mengerti dan semua tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dan nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Biarlah kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pencahayaan setan kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, ninja manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, gagalan. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami usirkan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami terima berkat yang daripadamu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat. Silakan duduk dahulu.